Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menganalisa gambar mesin otomata dengan DFA dan NFA. Pertama-tama, kami selaku kelompok 6 akan mengenalkan diri kami masing-masing. Yuk, bisa dimulai. Pertama saya Ibnu Yana Salasa sebagai pembuat materi. Saya Lukman Aziz Budiman sebagai penjelas pengerjaan NFA. Saya Dayo Pratama sebagai penyusun konten. Saya Delia Nisa sebagai moderator pada video ini. Saya Muhammad Rizky sebagai penjelas materi pengerjaan DFA. Oke, itulah perkenalan kami dari kelompok 6 selaku anggota. Pertama-tama, saya selaku moderator akan menjelaskan sedikit apa sih DFA dan NFA itu. Pertama, DFA, Deterministic Finite Automata, merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. DFA hanya memiliki satu input dan satu jalur pada setiap diagramnya. Lalu, NFA. NFA atau Non-Deterministic Finite Automata adalah satu bagian dari otomata berhingga atau finite state automata. Pada non-deterministic finite automata, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluaran tidak dapat dipastikan. NFA memiliki satu atau lebih dari input dan memiliki lebih dari satu jalur pada setiap diagramnya. Oke, kita mulai untuk pembahasan menganalisa gambar dari mesin otomata yang pertama akan dibawakan oleh Rizky. Ya, pada materi DFA di sini sudah dijelaskan pada sebelumnya oleh moderator. Diagram transisi DFA ini kita mulai dari key 0, key 1, key 2 dan key 3 dan berakhir lagi ke key 1. Next. Pada materi DFA ini sudah diketahui diagram transisinya, yaitu ada key 1, key 2, key 3, dan sigmanya itu 0, 1, S-nya itu key 0, F-nya itu key 1. Next. Pada table transisi DFA ini, jika key 0 diinput dengan 0, maka hasilnya key 1. Jika key 0 diinput 1, maka hasilnya ke key 3. Untuk cara pengerjaannya pada soal berikut ini, pada contoh pengerjaan DFA ini memiliki input yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 1, maka key 0 jika diinputkan dengan 1 maka akan ke key 3. Key 3 diinputkan 1 maka hasilnya ke key 1. Key 1 diinput dengan 1 maka hasilnya key 2. Key 2 diinput 1 maka hasilnya key 1. Key 1 jika diinputkan dengan 0 maka hasilnya ke key 3. Jika key 3 diinputkan dengan 1 maka hasilnya ke key 1. Maka input diterima karena mencapai state akhir yaitu key 1. Selanjutnya materi NFA akan dijelaskan oleh saudara Lukman. NFA. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan NFA. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Jadi sebelumnya tuh NFA udah dijelasin kan pengertiannya itu. Ini ada diagram transisi NFA seperti yang tadi. Lalu di sini diketahui bahwa diagram transisi NFA ini ada disebutkan bahwa state-nya ada key 0, key 1, key 2, key 3, sama key 4. Lalu inputnya ada 0, 1, 2. Input awal di key 0, lalu input akhirnya ada state akhirnya itu ada di key 1 dan key 3. Untuk tabel transisi sendiri itu sudah mencakup ada di dalam diagram tabel itu.
Di sini saya akan menjelaskan contoh pengerjaan NFA. Contohnya ini kita ambil input 1, 2, 1, 1, 0, 1. Berhubung state awal ada di key 0, maka key 0 saat di input 1, dia akan ke key 2. Saat key 2 di input 2, dia tetap di key 2. Lalu key 2 di input 1, dia akan pindah ke key 3. Saat key 3 di input 1, dia akan melakukan percabangan. Yang satu di key 1, yang satu lagi dia tetap di key 3. Lalu saat key 1 di input 0, ada yang pindah ke key 3, lalu ada yang pindah ke key 4. Lalu di key 4 ini, karena selanjutnya di input 1, dia tidak bisa kemana-mana atau bisa disebut 0. Lalu untuk yang key 3 ini, dia balik lagi ke key 1. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa input ini diterima karena salah satunya ada yang mencapai state akhir, yaitu key 1 atau key 3. Sekian penjelasan dari kelompok 6, analisa gambar mesin automata dengan DFA dan NFA. Sekian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.